Silakan moderator bisa ambil alih, sudah waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Pangawu dengan akhiran NIM 070. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi. Jadi, materi diskusi kita pada hari ini adalah media pembelajaran video dan juga media website. Next slide. Nah, jadi media video pembelajaran ini adalah media audiovisual yang menyajikan materi dalam bentuk gambar, bergerak, disertai suara, sehingga dia membantu peserta didik memahami konsep secara lebih konkret, jelas, dan menarik. Nah, artinya materi ini tidak hanya disampaikan melalui teks, tapi juga disampaikan melalui visual dan juga audio, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada menyajikan informasi secara visual dan auditori. Nah, jadi materinya ini disampaikan melalui gambar dan suara sekaligus. Jadi siswa ini tidak hanya membaca, tetapi juga melihat dan mendengar penjelasan. Nah, fungsinya yang kedua, menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar. Video ini biasanya lebih menarik dibandingkan teks saja, sehingga siswa ini lebih fokus dan tidak cepat bosan saat belajar. Yang ketiga ada mempermudah pemahaman materi abstrak. Jadi seperti proses dalam tubuh atau fenomena alam ini lebih mudah dipahami karena dia divisualisasikan dalam bentuk video. Yang keempat ada menghadirkan peristiwa yang sulit diamati secara langsung. Jadi dalam video mungkin bisa menampilkan kejadian yang tidak bisa dilihat secara langsung, seperti proses di dalam sel atau proses alam tertentu. Yang kelima, ada mendukung pembelajaran mandiri dan berulang. Jadi siswa dapat menonton video kapan saja dan mengulanginya jika belum paham tanpa harus menunggu penjelasan dari guru. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari media video pembelajaran ini. Yang pertama sudah tentu dia menarik dan interaktif. Video ini biasanya disertai animasi, gambar, atau suara yang membuat proses belajar itu lebih menyenangkan dan tidak monoton. Yang kedua, dia dapat diputar ulang kapan saja. Jika siswa belum memahami materi, video ini bisa ditonton kembali sampai benar-benar paham. Yang ketiga, dia bisa memvisualisasikan proses atau fenomena secara kompleks. Yang keempat, dia cocok untuk berbagai gaya belajar. Jadi video ini cocok untuk siswa yang suka belajar dengan melihat maupun mendengar. Yang kelima, dia efektif meningkatkan daya ingat peserta didik. Jadi materi yang disampaikan melalui gambar dan suara ini lebih mudah diingat daripada dengan hanya membaca teks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada kekurangan media video pembelajaran, seperti membutuhkan perangkat dan koneksi internet, dan proses pembuatan relatif memerlukan waktu dan keterampilan. Peserta didik bisa menjadi pasif jika tidak disertai aktivitas, dan tidak semua materi efektif disampaikan melalui video. Nah, selanjutnya itu contoh media video pembelajaran. Contohnya itu seperti video animasi konsep pelajaran, video eksperimen atau praktikum, video penjelasan materi oleh guru, atau video simulasi atau tutorial pembelajaran. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Selanjutnya itu ada media website pembelajaran. Nah, media website pembelajaran adalah media yang berbasis web yang menyediakan materi, aktivitas, dan sumber belajar yang dapat diakses secara online melalui jaringan internet. Fungsi media website yang pertama ada dapat menyediakan sumber belajar yang luas dan fleksibel, seperti dapat menggunakan website untuk mengakses berbagai materi. Yang kedua, mendukung pembelajaran mandiri. Ketiga, menyajikan materi dalam berbagai format seperti teks, gambar, dan video, menjadi sarana interaksi dan kolaborasi, dan mempermudah distribusi materi serta evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan media website pembelajaran. Yang pertama, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, materi mudah diperbarui dan dikembangkan. Ketiga, dapat mendukung pembelajaran interaktif. Keempat, menyediakan berbagai sumber belajar dan mendukung pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya ada kekurangan media website pembelajaran. Yang pertama itu, dia bergantung pada koneksi internet. Jadi kalau misalnya koneksi internetnya tidak bagus, website tidak dapat dibuka. Terus dia beresiko menimbulkan distraksi dari konten lain. Ketiga, membutuhkan literasi digital yang baik. Dan yang keempat, tidak semua peserta didik memiliki perangkat yang memadai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu media pembelajaran merupakan sarana penting dalam menunjang proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Media video pembelajaran dan media website pembelajaran memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran karena mampu menyajikan materi secara lebih menarik, interaktif, dan fleksibel. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, penggunaan kedua media tersebut dapat memberikan hasil yang optimal apabila disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, materi yang diajarkan, serta didukung oleh perencanaan yang baik. Dengan memanfaatkan media yang tepat, proses pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna, inovatif, dan mampu meningkatkan motivasi serta pemahaman peserta didik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, diucapkan banyak terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab ini saya akan membuka 3 pertanyaan. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Sebelumnya mohon maaf moderator, kayaknya kami masih mau menjelaskan contoh dari media pembelajaran ini, belum langsung mau ke sesi tanya jawab. Baik, saya persilakan kepada kelompok pemateri untuk melanjutkan presentasinya.
Halo Biologipers, kembali lagi bersama Kak Oke di materi perubahan lingkungan. Kira-kira perubahan lingkungan itu aman atau mengancam? Sungguh tampak berbeda bukan antara gambar 1 dengan gambar 2? Ini adalah salah satu bentuk perubahan lingkungan. Kira-kira apa ya yang menyebabkan alam yang awalnya asri menjadi tandus dan tidak kaya lagi? Betul. Penebangan hutan liar, pencemaran udara dan air dari limbah pabrik, pembuangan sampah sembarangan di air akan berdampak buruk bagi lingkungan. Takutnya banjir dan tanah longsor merupakan dampak buruk dari tadi loh. Apalagi Kak Oke, punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan serta krisis air bersih yang membuat hidup sulit semakin sulit. Contoh lain dapat kita lihat pada sungai-sungai yang tercemar limbah industri. Airnya tampak lebih keruh, berbau dan penuh bahan kimia. Akibatnya ekosistem di dalamnya pun mati. Pada akhirnya manusia ikut terdampak loh. Jangan khawatir, masih ada harapan Sobat Biologipers. Mari kita mulai dari langkah kecil seperti menanam pohon, mendaur ulang sampah, belajar pentingnya lingkungan, dan mendukung kebijakan pemerintah yang peduli kepada alam. Setiap individu mempunyai peran penting. Kamu bisa mulai dari rumah, seperti mematikan lampu jika tidak digunakan, membuang sampah pada tempatnya, atau ikut kegiatan Go Green bersama Sobat Biologipers yang lain. Hayu gasken! Bayangkan jika semua orang melakukan hal baik untuk lingkungan, bumi akan kembali hijau, udara bersih, dan hewan dapat hidup tenang. Tunggu apa lagi? Kita mulai dari sekarang yuk. Apa tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk bumi tercinta? Sekian video pembelajaran perubahan lingkungan ini. Mari bersama membangun aksi demi bumi kita yang lestari. Terima kasih sudah menonton dan mau peduli pada lingkungan. Saya Kak Oke pamit undur diri. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Nah, baik. Jadi tadi itu teman-teman adalah salah satu contoh video untuk sebagai media pembelajaran. Nah, kenapa kami memilih video tersebut? Karena video tersebut itu bisa menyajikan materi dengan jelas. Terus dia ada gambar visualisasinya, teksnya, dan juga suara yang membantu memperjelas materi dan juga meningkatkan perhatian peserta didik. Jadi karena animasi tadi tersebut itu, siswa itu lebih tertarik untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh yang media pembelajaran website. Nah, jadi yang kami ambil itu websitenya Classroom. Kenapa kami pilih Classroom? Karena Classroom ini dia itu sudah diakui sebagai media website pembelajaran. Kenapa? Karena dia ini memenuhi seluruh unsur yang kayak sudah dibilang sama teman saya tadi itu, kayak dia ini menyediakan materi, aktivitas, interaksi, dan evaluasi yang dapat diakses secara online. Nah, dengan Google Classroom ini dia itu juga bisa dibuka lewat laptop atau HP. Terus dia itu tidak memerlukan instansi yang rumit. Dia itu cukup pakai akun Google saja. Terus artinya pembelajaran ini tidak hanya terbatas ruang dan waktu. Nah, ini itu sesuai dengan konsep media website pembelajaran yang fleksibel. Terus yang kedua itu dia menyediakan materi pembelajaran, di mana guru itu dapat mengunggah modul seperti PDF, Word, dan PPT. Nah, kan kalau di dalam Google Classroom itu ada ada menu forum. Nah, di menu forum itu kita bisa, kalau kita sebagai guru, kita itu bisa upload PDF atau Word
Word dan juga PPT-nya kita untuk materi yang bisa dipelajari oleh siswa. Nah, di situ juga kita bisa membagikan video pembelajaran. Kita juga bisa membagikan link referensi dan menyusun materi berdasarkan topik. Nah, dengan ini siswa itu dapat mengakses dan mengunduh materi kapan saja. Terus yang ketiga itu mendukung pembelajaran mandiri. Nah, karena materi tersedia secara online, siswa ini bisa belajar ulang. Siswa juga bisa membaca sebelum atau sesudah kelas. Terus siswa juga bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Seperti kita tahu juga toh kalau setiap siswa ini mempunyai ritme belajarnya masing-masing. Terus yang selanjutnya itu menjadi sarana interaksi. Seperti yang kita tahu juga di Google Classroom itu ada yang namanya kolom komentar. Nah, di kolom komentar itu guru itu dan juga siswa bisa berinteraksi di situ. Terus di forum diskusi itu juga tersedia di setiap tugas. Terus guru juga bisa memberikan pengumuman lewat Google Classroom ini. Jadi siswa itu dapat bertanya dan berdiskusi langsung. Terus yang selanjutnya itu memfasilitasi evaluasi pembelajaran, di mana guru itu bisa memberikan tugas online. Di Google Classroom itu seperti yang saya bilang tadi, guru itu bisa mengupload apa saja. Jadi guru juga bisa memberikan tugas online, terus dia juga bisa membuat kuis di dalam Google Classroom itu juga saya sudah coba tadi malam. Ternyata di forumnya itu kita bisa buat kuis juga. Terus dia juga memberikan nilai dan umpan balik. Kan seperti kita tahu juga toh kalau di Google Classroom itu kalau kita mengupload tugas, kita dikasih lihat skornya kita berapa begitu. Terus selanjutnya di dalam Google Classroom ini juga bisa melihat siapa saja yang sudah kumpul atau belum mengumpulkan. Nah, jadi sistemnya itu lebih praktis dan efisien dibanding secara manual. Terus yang terakhir itu ada mempermudah manajemen kelas. Nah, Google Classroom ini membantu mengatur jadwal tugas, mengelompokkan materi, dan menyimpan arsip pembelajaran. Nah, ini itu menjadikan bukan hanya tempat berbagi materi, tetapi sistem pengelolaan pembelajaran yang lengkap. Nah, jadi Google Classroom ini dapat menjadi media website pembelajaran karena dia itu sudah berbasis web dan dapat diakses online. Terus dia juga menyediakan materi dalam bentuk format. Dia juga mendukung pembelajaran mandiri, menjadi sarana interaksi guru dan siswa, dan mempermudah evaluasi dan manajemen kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kelompok pemateri. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Kepada Andi Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi itu pemateri menyebutkan ada salah satu fungsi utama media website pembelajaran yang dimana menjadi sarana interaksi dan kolaborasi. Nah, pertanyaanku itu bagaimana media website itu dapat mendukung pembelajaran kolaboratif yang tidak dapat dilakukan semaksimal mungkin oleh media video. Berikan contoh interaksi yang mungkin terjadi. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Pris Adelvia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Pris Adelvia Simak dengan akhiran NIM 018. Nah, jadi tadi pemateri sudah menjelaskan mengenai kekurangan pada masing-masing media pembelajaran video dan website. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada media pembelajaran seperti video dan website? Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, satu orang penanya lagi untuk bertanya.
Kepada Ica Anggra ini, apakah bisa bertanya? Baik, perkenalkan saya Ica Anggra ini dengan akhiran NIM 044. Pertanyaanku itu, bagaimana pengaruh durasi dan kualitas produk video terhadap hasil belajar siswa? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Tadi pertanyaannya, bagaimana media website dapat mendukung pembelajaran kolaboratif yang tidak dapat dilakukan semaksimal mungkin oleh media video. Terus berikan contoh interaksi yang mungkin terjadi. Nah, jadi media website seperti yang saya bilang tadi, Google Classroom ini dapat mendukung pembelajaran kolaboratif secara lebih maksimal dibandingkan media video. Kenapa? Karena website ini memungkinkan interaksi dua arah dan kerjasama secara langsung. Nah, sedangkan video ini dia itu umumnya bersifat satu arah atau cuma guru yang menjelaskan dan siswa itu cuma menonton. Nah, terus bagaimana Google Classroom ini mendukung media pembelajaran kolaboratif? Nah, yang pertama itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada diskusi di kolom komentar. Nah, jadi di dalam Google Classroom itu kan ada kolom komentar. Nah, jadi guru ini bisa membuat pertanyaan seperti kayak, misal apa dampak globalisasi seperti begitu. Nah, jadi siswa itu bisa menjawab di lewat komentar. Dia bisa memberikan tanggapan juga. Terus dia memberi pendapat. Nah, di situ itu terjadi proses bertukar ide. Terus proses pertukaran ide ini itu inti dari pembelajaran kolaboratif. Nah, terus yang kedua, tugas kelompok dengan dokumen bersama. Nah, di mana guru ini dapat membagi siswa dalam kelompok. Terus guru juga dapat memberikan satu Google dokumen begitu untuk dikerjakan bersama. Terus guru juga itu dapat memantau proses pengerjaan secara langsung. Nah, contoh interaksi yang terjadi itu kayak semisal ada satu siswa ini dia menulis pendahuluan, terus siswa yang lain itu menambahkan data, terus siswa yang lain itu memperbaiki kesimpulan, terus di situ jadi di situ itu orang sudah berdiskusi lewat dokumen tadi itu. Nah, kan ini itu tidak bisa dilakukan oleh media video. Nah, terus yang ketiga itu saling memberi masukan. Di mana guru ini bisa meminta siswa mengunggah hasil tugas terus memberi komentar terhadap hasil teman. Nah, jadi kalau kayak semisal kita sebagai guru ini kita kasih tugas untuk siswa, terus siswa itu bisa unggah tugasnya di Google Classroom itu. Terus bisa juga teman-teman yang lain itu memberikan komentar atau guru juga bisa memberikan komentar kepada tugas yang dikumpulkan oleh siswa tadi itu. Terus ada kolaborasi dalam proyek. Misalnya
Misalnya misalnya kita sebagai guru itu suruh dorong untuk membuat poster digital. Nah, di dalam Google Classroom ini setiap kelompok itu bisa mengunggah progres kerjanya. Seperti kayak kita kemarin ada mata kuliah matematika dasar. Nah, di situ kan kita dikasih ibu untuk upload bagaimana progres kerjanya kita pas ekobrik kemarin itu. Nah, begitu. Nah, dari situ itu kita tahu siapa-siapa yang aktif, siapa-siapa yang sudah ikut andil untuk bekerjakan itu tugas. Jadi bukan cuma satu orang saja begitu. Terus kenapa video ini tidak bisa maksimal seperti Google Classroom? Nah, kenapa? Karena video ini tidak memungkinkan siswa mengedit bersama. Kan tidak mungkin toh siswa ini dia edit videonya sama-sama, kan tidak mungkin. Terus dia juga tidak menyediakan ruang diskusi langsung. Terus juga dia tidak memantau kontribusi setiap anggota kelompok. Terus juga dia tidak mencatat interaksi antar siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kelompok pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada dari kelompok pemateri dan juga forum yang ingin menambahkan? Baik, karena tidak ada, langsung saja saya persilakan kepada penanya untuk menanggapi jawaban dari kelompok pemateri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok pemateri. Dari penjelasannya tadi dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran itu komponen penting. Jadi untuk media website itu unggul dalam pembelajaran kolaboratif karena dia memungkinkan interaksi antar siswa yang aktif, berkelanjutan, dan terdokumentasi. Nah, sesuatunya yang hampir mustahil dilakukan semaksimal mungkin hanya dapat dengan media video. Kenapa? Karena video itu sangat baik untuk menyampaikan materi secara visual dan auditori. Tetapi untuk kolaborasi itu website yang menjadi ruang kelas virtual yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika keduanya itu dikombinasikan antara media video dan juga media website tadi, kalau dari media video itu untuk materinya ditambah dengan media website tadi untuk kolaborasinya, berarti hasilnya itu pembelajaran akan jauh lebih optimal. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada kelompok pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab moderator. Baik, saya persilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pris. Tadi pertanyaannya, bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada masing-masing jenis media pembelajaran seperti video dan website. Jadi, solusi untuk mengatasi kekurangan media pembelajaran seperti video dan website dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi masing-masing, serta mengintegrasikannya secara strategis, seperti media video yang cenderung bersifat satu arah dan membuat siswa pasif dapat diperbaiki dengan menambahkan unsur interaktif. Misalnya itu melalui platform seperti Edpuzzle yang memungkinkan penyisipan pertanyaan di tengah tayangan atau dengan mengombinasikannya dengan forum diskusi di Google Classroom sehingga siswa tidak hanya menonton tetapi juga berdiskusi dan merefleksikan materi. Nah, selain itu, video sebaiknya juga dibuat dalam durasi singkat dan fokus agar lebih mudah dipahami serta menurunkan konsentrasi belajar. Nah, selanjutnya itu
Kekurangan dari website yang seringkali itu membingungkan karena terlalu banyak informasi dan menuntut literasi digital yang baik. Dapat diatasi dengan desain yang sederhana, misalnya itu pada navigasi yang jelas serta penyusunan materi yang sistematis seperti pada platform Moodle. Guru juga perlu memberikan panduan penggunaan di awal pembelajaran dan mengombinasikannya teks dengan elemen visual atau multimedia agar tidak membosankan. Dengan memadukan kekuatan video sebagai penyampaian konsep awal dan website sebagai ruang interaksi serta kolaborasi, proses pembelajaran menjadi lebih seimbang, interaktif, dan efektif. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada dari kelompok pemateri dan juga forum yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilakan. Baik, kepada Hilda saya persilakan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media video ini dia hanya berlangsung satu arah dan juga kurang interaktif. Jadi solusinya itu dengan menambahkan aktivitas pendukung setelah menonton video, kayak biasa kita dikasih nonton video kan, setelah menonton video itu kayak kita dikasih pertanyaan, apa mungkin yang kalian pahami setelah menonton video, atau mungkin kita disuruh meresum isi dari video tersebut agar kita itu benar-benar paham. Jadi ada interaksi, terus kita bisa berdiskusi dengan teman. Terus untuk website sendiri, nah website ini kan seperti yang kita ketahui membutuhkan internet. Kalau koneksi internetnya maksudnya tidak bagus, mungkin akan terhalang. Nah, solusinya itu bisa dia dapat disediakan dalam bentuk file yang bisa diunduh agar tetap dipelajari secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penanya untuk menanggapi jawaban dari kelompok pemateri. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab dan menambahkan. Jadi yang bisa saya simpulkan yaitu kekurangan media pembelajaran video dan website dapat diatasi melalui perencanaan yang matang, kemudian mengoptimalkan fungsi masing-masing dan mengintegrasikannya dengan sistematis. Kemudian video dibuat dalam durasi singkat, website didesain dengan sederhana. Kemudian juga guru harus memberikan paduan pembelajaran serta menambahkan aktivitas setelah menonton video seperti meresum materi. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya berikan kesempatan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Moderator izin menjawab. Baik, kepada Salwa saya persilakan. Jadi, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ica Anggraini. Pertanyaannya tadi itu, bagaimana pengaruh durasi dan kualitas produksi video terhadap hasil belajar siswa? Jadi, durasi dan kualitas produksi video sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa karena keduanya menentukan tingkat perhatian dan pemahaman siswa terhadap materi. Dari segi durasi, video yang terlalu panjang dapat membuat siswa cepat merasa jenuh dan kehilangan fokus, sehingga informasi yang disampaikan tidak terserap secara maksimal. Sebaliknya, video yang terlalu singkat bisa menyebabkan materi kurang lengkap dan siswa belum memahami konsep secara menyeluruh. Oleh karena itu, durasi yang ideal adalah yang tidak terlalu lama, namun cukup untuk menjelaskan inti materi secara runtut dan jelas, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan konsentrasi yang baik. Selain itu, kualitas produksi video juga sangat menentukan efektivitas pembelajaran. Video dengan suara yang jernih, gambar yang jelas, pencahayaan yang baik, serta penyajian yang menarik akan membuat siswa lebih mudah memahami materi dan lebih termotivasi
faktor motivasi untuk belajar. Jika kualitas audio dan visual buruk, siswa bisa kesulitan menangkap informasi dan akhirnya kurang memahami isi pembelajaran. Penggunaan ilustrasi, animasi, contoh nyata, serta bahasa yang sederhana dalam video juga membantu menjelaskan konsep yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Dengan durasi yang tepat dan kualitas produksi yang baik, proses belajar menjadi lebih efektif dan hasil belajar siswa dapat meningkat secara signifikan. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada dari forum yang ingin menambahkan? Kepada Irfan, saya persilakan. Baik, saya akan sedikit menambahkan. Jadi itu pengaruh kualitas produksi terhadap hasil belajar. Jadi ini adalah area yang sering menimbulkan miskonsepsi, yaitu kualitas produksi yang tinggi, yaitu efek visual canggih, kamera yang mahal, studio mewah. Jadi tidak secara otomatis menghasilkan hasil belajar yang lebih tinggi. Yang lebih penting adalah kejelasan pesan atau instructional quality. Jadi apa yang benar-benar penting dari segi kualitas? Yang pertama itu ada kejelasan audio yang lebih jauh lebih penting. Jadi ini adalah faktor nomor 1, siswa lebih rela menonton video dengan resolusi rendah asalkan suara narator jelas, bebas gema, dan terdengar dengan baik. Audio yang buruk membuat otak bekerja ekstra keras untuk memproses suara, sehingga menguras energi yang seharusnya untuk memahami materi. Lalu ada sinkronisasi, yaitu visual dan audio. Prinsip modality dan contiguity dalam multimedia learning, yaitu narasi harus selaras dengan visual yang muncul di layar. Jika saya menjelaskan tentang diagram pemikiran, jadi diagram itu harus muncul pada saat Anda menjelaskannya, bukan 10 detik kemudian. Lalu keterlibatan pribadi. Jadi penelitian menunjukkan bahwa gaya bicara yang santai dan ramah, tidak kaku seperti robot, serta kontak mata dengan melihat ke kamera dapat meningkatkan keterlibatan siswa, dan gaya ini lebih mudah dicapai dengan kamera sederhana daripada produksi mahal yang justru membuat presentasi tegang. Baik, demikian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penanya untuk menanggapi jawaban dari pemateri, sekaligus tambahan dari forum. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menambahkan dan menjawab pertanyaan dari saya. Yang bisa saya simpulkan itu, durasi video yang terlalu panjang bisa membuat siswa kehilangan fokus, sedangkan durasi yang tepat membantu mereka tetap konsentrasi dan memahami materi. Kualitas produksi seperti suara dan gambar yang jelas juga penting karena memudahkan siswa menangkap informasi dan meningkatkan hasil belajar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum diskusi kita saya tutup, saya persilakan kepada Notulen untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Yang dapat kita simpulkan dari materi ini bahwa pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Media video pembelajaran mampu menyajikan materi secara audiovisual sehingga lebih menarik, konkret, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sementara itu, media website pembelajaran memberikan kemudahan akses, fleksibilitas, serta mendukung pembelajaran mandiri dan interaktif. Meskipun kedua tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, penggunaannya akan lebih optimal apabila disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik materi, serta didukung oleh perencanaan yang baik. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, jadi proses pembelajaran dapat menjadi inovatif, menarik, serta mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator.
Baik, diskusi kita pada pagi hari ini telah selesai. Saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk moderator, notulen, dan juga presenter dan penanya dan audiens ya. Kita masuk ke bagian tambahan ya. Jadi karena banyak yang mau saya tambahkan ya, jadi saya menampilkan tadi layar utama ya, mungkin tadi sedikit kalian melihat diri kalian sendiri di situ. Ya, jadi seperti biasa sebelum saya menambahkan materi, saya selalu memperlihatkan nilai untuk 2 pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang itu pertemuan keempat, maka pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu sudah ada nilainya. Kenapa di situ banyak yang merah ya, terutama di pertemuan 3 karena materinya tidak sesuai tema ya. Jadi tidak ada nilai di situ untuk keaktifan. Maka adik-adik semua perlu sekali untuk melihat RPS sebelum mau tampil ya untuk presenter. Nah, untuk pertemuan keempat itu alhamdulillahnya sudah sesuai tema ya. Nah, jadi nanti nilai-nilai yang tidak ada di situ yang merah ya untuk mind map itu mungkin saja bakal saya buka kembali aksesnya ya, tapi tentu saja nilainya standarnya tidak sama dengan yang on time. Begitu ya. Jadi saya sudah koreksi untuk mind map pertemuan 2 dan ketiga, silakan bisa dilihat di Google Drive. Oke, ini nanti akan saya update kembali terkait yang aktif untuk hari ini sesuai dengan catatan dari notulen. Hasil notulensinya nanti silakan bisa dikirim notulen. Oke, ini yang sudah saya tulis ya sejauh ini untuk yang aktif ya. Nah, sekarang kita mulai dari mana dulu nih? Banyak banget ya yang saya buka. Mulai dari yang pertama mengenai website ya. Jadi adik-adik tadi sudah dikasih lihat ya contoh dari media pembelajaran video dan juga website ya. Sudah bagus untuk videonya ya, tapi untuk websitenya tadi penjelasannya sudah banyak sekali, tapi tidak diperlihatkan. Harusnya diperlihatkan seperti apa sih website Google Classroom gitu ya. Nah, biar kita itu tahu apa yang kita bahas gitu. Walaupun kita tahu sebagai kita yang menjelaskan, belum tentu audiens itu tahu gitu ya. Nah, di sini saya perlihatkan contoh dari Google Classroom ya. Ini sudah saya pakai dari bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Kalau kalian lihat di situ tahunnya sudah 2 tahun yang lalu ya. Nah, ini Google Classroom. Jadi salah satu website yang bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas online gitu ya, ataupun kelas offline juga bisa gitu ya. Jadi nanti siswa-siswa ketika misalkan kita menggunakan Google Classroom misalkan ya si gurunya di dalam kelas walaupun itu kelasnya offline itu juga tetap bisa. Jadi harus dibuat dulu kelasnya gitu ya. Jadi si gurunya membuat kelas seperti saya sekarang ini yang saya perlihatkan ini mata kuliahnya mata kuliah desain waktu tahun 2024 saya minta mahasiswa itu masuk ke ke kelas Google Classroom gitu ya. Dan tentu tadi ada interaksinya memang karena kelihatan jelas di sini ada guru dan juga ada siswa yang mungkin bisa memberikan komentar. Ini untuk segi interaksinya bagus untuk Google Classroom gitu ya. Mungkin ada kayak komentar saya juga waktu di pertemuan ketiga mengenai tugas mind map kalian ada mungkin bilang interaktif di situ gitu ya. Perlu dikaji interaktif itu seperti apa. Nah, contoh interaktif itu seperti ini gitu ya. Jadi tidak semua media pembelajaran itu punya unsur interaktifnya gitu ya. Nah, selain Google Classroom ada banyak contoh contoh website pembelajaran gitu ya. Nah, tapi memang semua website itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan nih yang disediakan oleh Google atau ini adalah Google Classroom, itu memang walaupun banyak fitur-fitur di sini ada kayak tadi untuk posting, komentar, untuk interaktivitasnya ada. Kemudian misalkan
bisa memberikan apa ya, materi atau masukin materi, video dan lain sebagainya. Ini yang saya sudah lakukan. Tapi memang itu ketika kita mau bikin apa namanya kelas di Google Classroom, itu memang harus gurunya yang mengisi semuanya gitu ya, setiap part-partnya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh apa namanya mungkin kekurangan dari kalau Google Classroom gitu ya. Jadi memang gurunya yang harus menginisiatif untuk bikin isiannya, bikin tampilannya dan lain sebagainya. Dan mungkin memang untuk segi tampilan memang dia kaku dan terbatas seperti ini saja gitu ya. Nah, saya mau kasih lihat contoh website yang lain yang mungkin ini sudah ditampilkan waktu di kelas sebelumnya. Jadi kebetulan saya masuk di kelas pagi, di kelasnya kelas C ya, itu mereka memberikan contoh website ini. Saya kasih lihat juga ke kalian. Jadi contoh website pembelajaran untuk biologi ini ada namanya biomanbio.com ya. Nah, ini adalah satu contoh website yang bisa di apa namanya pakai oleh guru untuk nanti bisa dipakai di kelas gitu. Walaupun ini adalah website juga, beda dengan tadi Google Classroom yang mungkin dia lebih seperti kayak apa ya, bentukan kayak tagihan tugas gitu-gitu ya, nggak terlalu interaktif gitu, bukan interaktif, nggak terlalu menarik gitu ya, karena memang tampilannya hanya seperti itu. Nah, kalau website-website lain yang mungkin saya tampilkan ini salah satunya, itu dia apa namanya menarik di sini. Kalian bisa lihat ya, ada menu-menu juga sama seperti tadi Google Classroom, ada menu apa tadi tugas kelas, ada menu apa lagi tadi itu siswanya di sini, ada nilainya, ada forum gitu ya. Begitu juga dengan website yang ini, dia ada menu-menu lain gitu, ada beranda, ada menu lain di sini, menu kuis, video gitu ya. Di sebelah kiri juga ada menu-menu materinya gitu ya. Nah, ini silakan bisa di apa namanya coba masuk ke website ini untuk tahu bagaimana sih experience untuk belajar di sini ini ya. Nah, tapi memang mungkin kekurangannya adalah kalau di website ini dia nggak interaktif karena tidak ada kolom chat atau kayak kolom diskusi atau forum di sini. Tapi yang menariknya ada video, videonya itu ditampilkan di apa namanya sini ada kuis, kemudian saya sudah coba juga tadi ya kuisnya, kemudian ada ini misalkan materinya gitu ya, kita misalkan mau belajar gitu, ini bisa gitu ditampilkan di kelas, terus siswanya coba sendiri untuk belajar. Tapi memang kekurangannya karena dia itu website ya, namanya juga media pembelajaran website, itu perlu dukungan internet atau terhubung dengan apa namanya, terhubung online gitu ya. Mungkin bisa dibawa ke lab komputer mungkin ya, untuk setiap siswa bisa pakai website ini. Kekurangannya juga adalah dia bahasa Inggris gitu, jadi nggak ada di sini kayak fitur translate ya. Jadi memang setiap website itu pasti punya kayak ciri khasnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya juga, begitu ya. Tapi kelebihannya ini tadi dia sangat menarik, karena saya tadi sudah coba untuk misalkan mau mempelajari suatu materi itu siswanya harus misalkan kayak ada games di situ untuk mencocokkan atau kayak untuk apa ya berinteraksi antara siswa dengan si websitenya gitu ya. Jadi itu ciri khas website ya, ada tempat gitu ya, kemudian ada terhubung dengan online secara online, ada fitur-fitur, ada menu-menu di situ yang bisa kita masukkan, salah satunya juga video pembelajaran bisa dimasukkan ke situ gitu. Nah, ini juga ada contoh lagi yaitu website lain, yaitu website yang disediakan oleh Google juga, yaitu namanya Google Sites. Kalau tadi kan ada Google Classroom, ya. Google Classroom itu kalau kalian lihat di sini domainnya classroom.google.com gitu ya. Berarti kita tahu bahwa ini penyedianya adalah Google. Nah, kemudian kalau yang ini dia .com. Nah, berarti pasti orang yang membuatnya ini sepertinya membeli domain.com ini karena ini pro gitu ya, nggak ada embel-embel provider lain gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang Google Site itu pasti yang menyediakan
websitenya adalah Google. Jadi Google Sites ini bedanya dengan Google Classroom, sama-sama dibuat oleh Google, tapi Google Site itu memungkinkan seorang guru misalkan atau kita yang mau membuat website dari awal secara pemula gitu dan sederhana gitu. Nah, contohnya ini saya dapat dari artikel ini, mereka itu mengembangkan Google Sites atau mengembangkan website dari Google Sites, kemudian mengukur keterampilan berpikir kritisnya. Nah, kalian juga sebenarnya bisa tuh dapat website yang berasal dari artikel atau jurnal. Di sini dicantumkan nama websitenya, ada di bagian kayaknya pembahasan kalau nggak salah. Pokoknya ada lah itu, saya lupa taruh. Oh ini, yang ini ya. Ini bagus. Jadi kita ketika baca artikel kita bisa lihat tuh misalnya produknya, medianya seperti apa. Nah, ini produk medianya yang saya sudah buka ya. Jadi ini kita bisa juga membuat sendiri gitu ya. Tidak mungkin apa namanya? Bergantung pada website yang besar, misalkan tadi website Bioman.bio atau mungkin website lain seperti kayak Ruang Guru atau kayak Zenius atau apapun gitu ya, yang itu lebih besar platformnya gitu. Karena mungkin mereka memang lebih apa namanya, niat gitu karena memang perusahaan ya. Tapi sebenarnya guru juga bisa membuat sendiri, dan tentunya kalau yang tadi dia berbayar gitu ya, pro. Nah, kalau misalkan guru itu mengembangkan sendiri websitenya, itu pasti tentunya gratis dan lebih dekat lah dengan siswanya. Nah, ini contohnya tadi ya. Jadi karena dia menggunakan provider Google, maka di sini domainnya juga sites.google.com, kemudian nama websitenya yang ini gitu ya. Nah, ketika kita lihat sama juga contohnya dengan yang dua website lain yang juga punya menu-menu walaupun tampilannya berbeda juga gini ya. Ada menu home, menu beranda, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi ketika guru itu memberikan link si website ini ke siswa untuk belajar ya, siswa bisa lihat tujuan belajarnya apa. Ini bagus gitu ya. Untuk tahu gitu target siswanya itu apa, misalkan untuk materi di sini sepertinya materi sel gitu ya. Kemudian ada fitur klik home ya, untuk kita balik lagi ke beranda, lihat lagi apa yang ada disediakan di sini. Ada materi gitu ya, materinya dia bentuknya kayak modul gitu, dia tulisan atau kayak e-modul gitu ya, yang bisa dibaca oleh siswanya, kemudian bisa klik home lagi gitu. Jadi ada ciri khas dari website itu gitu ya. Dia tempatnya online, disediakan banyak fitur-fitur atau menu-menu gitu. Dan begitu juga video pembelajaran di sini kalian bisa lihat di sini ada 2 video pembelajarannya ya, terkait tentang sel juga karena materinya juga baru 1 yaitu sel gitu ya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini sumbernya berbeda. Jadi yang ini dari channel YouTube yang berbeda, yang sebelah kanan juga. Nah, artinya sebenarnya website itu adalah tempat di mana yang harus mengisi adalah orang yang mengembangkan website itu. Entah isiannya itu berasal dari orang langsung yang membuat, atau misalkan ini yang membuat tadi copyright-nya bisa kelihatan ya, Ibu Anik gitu ya. Jadi Ibu Anik yang misalkan buat dari awal, baik itu materinya yang tadi, kemudian video, atau mungkin kita bisa ambil dari video-video yang ada di website lain untuk kita sisipkan atau sematkan di website kita gitu. Yang penting itu misalkan relevan dengan materi, itu bisa saja seperti itu gitu ya. Kemudian ada evaluasi gitu ya. Kita klik home lagi, kemudian ada evaluasi di sini, ada games, ada lagu gitu ya. Evaluasinya itu bagus. Jadi sejauh ini kalau dilihat dari dilihat dari website yang sebelumnya pun, yang tadi Bioman.bio itu juga ada kuisnya, jadi ada evaluasi juga. Nah, ini bagus, jadi semakin lengkap fitur-fitur di website itu, mulai dari tujuan belajar, materi, kemudian ada kayak kuis atau evaluasi, itu semakin bagus juga sebenarnya untuk dipakai siswa itu gitu ya.
Nah, ini soal-soalnya. Jadi dia memasukkan Google Form ke dalam sini. Gitu. Ya. Ini bisa seperti ini gitu. Jadi di dalam website itu kita bisa sisipkan video dari luar atau website lain. Games juga di sini ada. Jadi gamesnya itu dia bisa langsung dimainin di website ini gitu. Jadi semakin gurunya kreatif, sebenarnya semakin bagus nanti tampilan websitenya. Begitu. Itu kelebihan dari website ya. Jadi saya sekaligus nambahin materi-materi dikit-dikit. Jadi itu kelebihannya bahwa website itu lebih lengkap gitu karena bisa masukin video, bisa masukin modul atau tadi e-book gitu ya. Bisa masukin games dan lain sebagainya. Begitu ya. Ini silakan bisa dicari sendiri ya. Untuk websitenya ini linknya. Nah, kemudian saya mau tampilkan Blogspot.com. Blog ini adalah alternatif sumber belajar. Nah, ini salah satu website yang pernah saya buat untuk tugas akhir saya. Jadi saya bikin website, tapi websitenya bukan provider blog Google site tadi ya, yang seperti ini sites.google, tapi saya pakai providernya Blogspot. Ya, jadi karena saya familiar sekali dengan Blogspot waktu dulu itu sangat tren ya untuk nulis blog, nulis WordPress gitu ya. Sebenarnya bisa juga kita pakai untuk jadi website pembelajaran. Nah, ini yang saya bikin sama juga dengan website-website yang sebelumnya, ada menu-menunya di sini walaupun tampilannya berbeda gitu ya. Nah, kemudian tadi ketika kalian mungkin mendengar ada suara, itu sebenarnya tadi tergantung kreativitas orang yang membuat. Nah, saya di sini memasukkan SoundCloud gitu ya, yang saya pakai untuk misalkan merekam ketika misalkan si orang menggunakan masuk ke website pertama kali di beranda, itu langsung otomatis ada suara perkenalan gitu. Itu bisa seperti itu gitu. Jadi tidak rigid website itu harus sama gitu ya, polanya atau mungkin tampilannya bisa macam-macam gitu ya. Kemudian di sini ada selain ada home, ada beranda, ada juga di sini kolom diskusi gitu. Jadi mungkin yang tidak didapatkan di website sebelumnya itu saya menyediakan kolom diskusi walaupun memang harus login dulu gitu ya, orang yang mau chat gitu. Jadi guru dan siswa bisa sebenarnya terhubung walaupun online gitu ya. Nah, kemudian ada juga video seperti yang website sebelumnya ada video, tapi bedanya video yang saya sediakan di sini itu saya bikin dari awal gitu. Jadi saya yang membuat sendiri videonya, isinya original dari saya gitu ya, dan itu memang lama waktunya. Jadi kekurangan website memang kalau misalkan kita pengen semua isinya original dari kita, maka memang butuh waktu lama untuk bikin website tersebut karena harus ada isinya juga gitu ya. Ini terhubung juga dengan channel saya gitu ya. Kemudian ada handout ya, sama seperti yang website sebelumnya menyediakan handout, karena ini memang cuma satu materi aja, jadi hanya satu aja handoutnya, jadi berupa rangkuman kayak gitu. Ini saya menyisipkan Google Drive juga sebenarnya ini gitu ya, dimasukkan ke website. Terus ada menu evaluasi juga. Nah, tapi bedanya kalau menu evaluasi di website saya itu bisa keluar dari website saya sendiri gitu. Jadi bisa seperti itu, bisa tertanam di website atau bisa kita nanti keluar ke website lain gitu untuk menyediakan evaluasi. Di sini saya pakai Quizzes gitu ya. Kemudian ada menu download gitu ya, untuk misalkan siswa-siswa yang mau menonton berulang kali tapi tanpa misalnya menghabiskan paketan data misalkan. Jadi bisa di-download dulu baru ditonton. Gitu. Kemudian ada misalkan menu referensi, kita juga bisa menambahkan menu referensi gitu untuk memberikan informasi bahwa apa saja sih referensi yang dipakai oleh guru misalkan untuk membuat materi-materi itu. Begitu ya. Nah, kemudian ada website lagi yang satu, ini adalah website yang dikembangkan oleh
mahasiswa prodi kita itu angkatan 2019, dia menggunakan website atau providernya itu adalah Ginomio.com gitu ya. Jadi ini ada marknya itu ya, atau ada tandanya ya, providernya Ginomio.com. Nah, tapi ketika dibuka memang tidak available lagi, artinya ini pasti websitenya sudah dihapus oleh yang bersangkutan gitu. Jadi sayang sekali saya tidak bisa perlihatkan ke kalian gitu apa yang dia sudah bikin ya. Ini dia kembangkan sebagai tugas akhirnya atau skripsinya. Saya kebetulan jadi pengujinya gitu, dosen penguji, jadi saya perlihatkan ke kalian untuk jadi contoh gitu ya. Jadi kita bisa juga pakai Ginomio.com untuk bikin website. Nama websitenya ini ya gitu. Oke, nah itu untuk website. Jadi saya mau perlihatkan untuk skripsinya. Jadi skripsinya itu dia bikin ini gitu ya. Jadi judulnya ini ya. Mengembangkan website dulu ya, tadi websitenya tapi nggak diperlihatkan karena sudah tidak tersedia, tapi nanti websitenya itu dipakai di kelas gitu ya untuk melihat hasil belajar. Nah, adik-adik bisa juga nanti mungkin punya inisiatif atau kayak kepikiran nanti tugas akhirnya bisa seperti ini juga gitu ya, mengembangkan media dulu baru bikin baru pakai medianya di kelas. Nah, mungkin ada pertanyaan, misalkan media pembelajaran itu kapan sih dipakai di kelas? Apakah dia itu kayak baku atau kayak harus misalkan di tempat tertentu, di langkah-langkah tertentu? Tidak gitu ya. Jadi jawabannya tergantung gurunya mau menaruh atau make media pembelajaran itu di mana gitu. Bisa di kegiatan pendahuluan atau di kegiatan inti ataupun di kegiatan penutup gitu ya. Misalkan dalam waktu berapa menit ini total gitu. Mungkin berapa? 125 135 menit misalkan ya. Ini saya pakai lampirannya dia. Dalam waktu 135 menit dia menggunakan websitenya dia itu di kegiatan inti gitu ya. Nah, nanti misalkan video itu diletakkan di mana tuh, di tahapan mana, itu tergantung gurunya. Jadi tidak mesti misalkan di kegiatan inti aja, bisa juga di kegiatan pendahuluan ataupun di kegiatan penutup. Tergantung tujuan media pembelajarannya itu dalam proses belajar itu nanti mau untuk apa gitu. Bisa untuk perkenalan misalkan di kegiatan pendahuluan, untuk kegiatan inti misalkan untuk benar-benar proses belajarnya, atau di kegiatan penutup misalkan untuk menyimpulkan atau memperkuat, itu juga bisa gitu ya. Nah, saya perlihatkan lagi satu. Jadi website itu kan memang kelebihannya sangat lengkap ya, tempat yang kita bisa masukin segala hal terkait materi belajar. Tetapi kekurangannya adalah selain itu butuh waktu lama, orang yang mengembangkan juga punya keterampilan khusus untuk mengembangkan itu gitu ya. Kemudian mungkin internet dan lain sebagainya gitu ya yang memadai untuk bikin ya, dan juga usernya gitu ya yang harus terhubung internet. Tapi juga kekurangannya adalah rumit gitu ketika tadi misalkan ketika saya memperlihatkan website itu pertama kali mungkin kalian bingung tuh navigasinya kemana dulu gitu. Nah makanya website yang bagus itu perlu adanya buku panduan ataupun kayak buku petunjuk ataupun informasi gitu terkait website itu seperti apa. Nah ini dia kembangkan juga buku panduan gitu, jadi kayak pelengkap dari websitenya. Kalau di website saya itu ada yang namanya tadi audio pengenalan ataupun tutorial bentuknya video, itu bisa gitu. At least ada yang bisa memberikan informasi bagaimana nanti user yang menggunakan pertama kali di website itu agar tidak bingung. Begitu. Nah, ini juga website ini juga harus divalidasi atau dinilai ya, sama seperti media pembelajaran 2 sebelumnya yaitu Flipbook dan juga poster. Nah, selanjutnya, waduh, tinggal 5 menit lagi ya. Nah, ada banyak sebenarnya yang mau saya tampilkan. Nanti kalian silakan bisa nonton aja hasil rekaman kelas C itu saya sudah upload baru aja tadi di YouTube ya. Nah, ini kalau untuk video itu bisa banyak hal, tadi sudah tepat untuk contohnya gitu ya. Ada video pembelajaran yang tadi contohnya itu animasi gitu ya. Animasi itu seperti misalkan ini yang saya tampilkan, dia itu channel dari
Nah, silakan nanti bisa dilihat, tapi sebenarnya video pembelajaran itu banyak banget macamnya. Bisa video itu isinya animasi seperti yang sekarang, atau misalkan bisa juga video yang saya kembangkan dari website tadi itu, misalkan guru itu ini, seperti ini ya. Jadi ada muka orangnya yang ngejelasin dan ada yang mau dijelaskan di sini ya. Ini saya pakai program, saya lupa, Orb Studio kalau nggak salah ya, untuk bikin settingan seperti ini. Nah, ini juga masuk ke video pembelajaran gitu. Tapi beda dengan video animasi yang tadi. Atau misalkan ada juga video yang isinya itu video juga. Misalkan yang saya kembangkan seperti ini. Jadi saya mengembangkan video, tapi isinya ada video nih, seperti ini gitu. Jadi ini video. Nah, video ini saya jelasin lagi, tapi saya rekam. Nah, itu bisa juga sebagai video pembelajaran. Ini ada di website saya tadi gitu. Atau misalkan video pembelajaran selain animasi bisa juga dua yang tadi bisa juga kita nyoret-nyoret aja, misalkan kita mau ngejelasin apa sih, materi tentang apa. Nah, kita rekam gitu. Ini bisa juga gitu. Nah, ini saya juga bikin video itu di channel saya juga gitu ya. Nah, atau video pembelajaran itu ada lagi yang satu, yaitu video pembelajaran yang bentuknya dokumenter. Nah, ini adalah contoh video pembelajaran yang dibikin oleh mahasiswa prodi kita gitu ya. Dia itu melakukan penelitian murni gitu kan untuk identifikasi jamur ya. Kemudian hasilnya itu dibikinkan video. Nah, bentuknya itu dia adalah video, saya percepat aja ya, video dokumenter begini ya. Ini bisa juga video pembelajaran, jadi ketika guru itu mau keluar lingkungan gitu ya, kemudian memperlihatkan objek yang mau dipelajari dan direkam, itu sudah masuk video pembelajaran, begitu. Jadi dia itu langsung ke tempatnya kan, ke tempat objek yang di objeknya atau materi yang mau dibahas, kemudian di rekam, kemudian nanti diedit gitu ya, untuk diberikan kayak tulisan ataupun kayak penjelasan gitu ya. Nah, saya mau kasih lihat untuk bagian video. Jadi video yang tadi, video dokumenter tadi itu, waduh kekancing ya. Ya ini video dokumenter tadi itu dia mengedit gitu ya. Kalau untuk website kan tadi sudah saya kasih lihat ya, apa aja website-website yang bisa kita pakai untuk kita bikin website kita, versi kita gitu dari awal. Nah, kalau untuk video sendiri banyak banget gitu. Kita ya memerlukan pasti alat rekam, entah itu kamera ataupun HP kan sudah bisa gitu. Atau webcam seperti ini ketika kita mau bikin video ceramah gitu bisa juga gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah video itu diedit gitu. Bagaimana video itu jangan dulu langsung dilepas atau diberikan misalkan ke siswa, tapi harus di-review dulu gitu untuk melihat apakah video itu layak atau tidak gitu. Apakah mungkin ada yang perlu ditambahkan, diedit dan lain sebagainya. Nah, kalian mungkin pasti sudah punya lah aplikasi editing video yang mungkin kalian pakai untuk ngedit video kalian gitu kan. Nah, editing app itu bisa juga dipakai untuk video pembelajaran. Misalkan pakai CapCut, ini kan yang kalian lagi mungkin familiar sekali untuk pakai ya. Ini juga dia pakai CapCut mungkin ya. Atau mungkin pernah dengar yang namanya saya pakai waktu itu Filmora Wondershare. Itu aplikasi edit yang bagus untuk editing video yang pro gitu. Itu bisa. Tapi memang apa namanya? Berat gitu ya, jadi memang perlu disesuaikan tadi dengan budget ya, atau disesuaikan dengan sumber daya si gurunya. Jadi apakah menunggu dulu punya peralatan yang proper untuk bikin media? Tentunya tidak gitu, disesuaikan dengan apa yang kita punya saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana materi itu bisa disampaikan gitu, atau dikemas dengan menarik untuk siswa gitu ya, agar siswa itu bisa lebih mudah memahami. Begitu. Apakah itu bentuknya website tadi atau kita bentuknya kayak video gitu.
Nah, harapannya kalian sudah bisa bedakan tuh antara website dan video gitu, karena itu nanti yang akan kalian bikin untuk mind map-nya gitu ya. Nah, untuk mungkin tambahan terkait kelebihan dan kekurangannya mungkin saya nggak terlalu secara tersurat atau jelas saya omongin ini semua gitu, karena mungkin tadi sudah dijelaskan di presentasi gitu ya. Semoga bisa menambah hal-hal yang perlu ditambahkan ya dari presenter tadi ya. Saya langsung masuk ke bagian presensi ya, seperti biasa. Oh ya, adik-adik semua, sambil mungkin sudah bisa bikin presensinya, kok presensi, mind map-nya ya, sambil mungkin nanti menyimak ketika saya panggil ya. Nanti kalian kalau sudah selesai untuk bikin mind map-nya, silakan di-upload di sini ya, di tugas mind map Unit 4, jangan yang di bagian 3 atau 2, karena nanti saya tidak bisa periksa kalau bukan di folder yang tepat, begitu. Kemudian kita masuk ke sini ya. Jadi untuk materi hari ini itu adalah materi tentang media pembelajaran video dan website. Silakan bisa di on cam dan juga ketika saya panggil bisa bersuara. Oke, saya mulai untuk presensinya. Ini ya benar kan ya? Oke. Gita, Mutiara Mayori, Tri Amanda, Diri Bu. Elin, Hadir Bu. Pris Adelvia Simak, Hadir Ibu. Muhammad Fikri Ardiansyah, Hadir Ibu. Iva Gustiana, Hadir Ibu. Alivia Nurul Syafa, Hadir Ibu. Maulia Citra Dea Ami, Hadir Ibu. Diah Anida Rahmawati, Ica Anggraini, Hadir Ibu. Astrid Aditya Maharani, Hadir Ibu. Lianti, Zaisha Aulia Maharani, Lianti hadir tadi. Zaisha, Ibu. Oke. Aina, Hadir Ibu. Kesha Pangawu, Hadir Ibu. Nurul Fatima, Hadir Ibu. Arum Tribuana, Hadir Ibu. Para Karina, Hadir Ibu. Irfan Kusaini, Hadir Bu, hadir. Hilda, Hadir Ibu. Hadir. oke, Andi Rizka Febriani, Hadir Ibu. Mufti Hatus Saada, Sri Hardianti, Hadir Ibu. Iren, Hadir Bu. Dewi Nastain, Hadir Bu. Salwa Natasha, Hadir Ibu. Agil Ardiawan. Hadir Ibu. Oke, ada yang belum saya kasih hadir. Kalau sudah saya kasih hadir berarti sudah aman ya namanya. Oke, saya save karena tidak ada komplain. Oke, itu saja adik-adik untuk hari ini pertemuan keempat. Kita akan tutup untuk
pertemuan hari ini. Di sini dulu, terima kasih banyak sudah bergabung, terima kasih sudah belajar juga, semangat untuk puasanya ya. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima di tanggal 3 Maret ya, silakan bisa dikerjakan tugas mind map-nya. Saya kasih waktu tambahan 10 menit gitu ya, dari yang seharusnya. Jadi saya akan tutup aksesnya di jam 11.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.